pretend not to care. Perkenalkan, nama saya Salini, NIM 2014-050046. Saya dari kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat 1, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Struktur pemerintahan Indonesia terdiri dari beberapa lembaga negara. Sebelum diamandemen, lembaga negara tertinggi adalah MPR, tetapi setelah diamandemen, maka yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga-lembaga tersebut akan kita bahas satu persatu. 1. MPR. MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu. Tugas dan wewenang MPR adalah 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. 3. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah Presiden dan Wakil Presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala kepemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sedangkan Wakil Presiden adalah pembantu presiden yang kualitas bantuannya itu lebih daripada menteri. Tugas dan wewenang presiden terbagi atas 3. Yang pertama, sebagai kepala negara. Yang kedua, sebagai kepala pemerintahan. Yang ketiga, sebagai Panglima Angkatan Tertinggi. Yang ketiga adalah DPR. DPR adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat yang dipilih dalam pemilu legislatif. Tugas dan wewenang DPR. 1. Membuat undang-undang sebagai fungsi legislasi. 2. Menetapkan APBN sebagai fungsi anggaran. 3. Mengawasi pemerintah dalam menjalankan undang-undang sebagai fungsi dari pengawasan. Yang keempat adalah DPD. DPD, Dewan Perwakilan Daerah, adalah sebuah lembaga yang terdiri dari perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilu. Tugas dan wewenang DPD. 1. Ikut membahas dan mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR sebagai fungsi legislasi. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada DPR sebagai fungsi pertimbangan. Yang ketiga, melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Dasar dan memberikan laporan kepada DPR, serta menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK. Yang kelima adalah MA. Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi di Indonesia. Pasal 24 ayat 2 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman dipegang oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan serta sebuah Mahkamah Konstitusi. Tugas dan wewenang MA. 1. Mengadili di tingkat kasasi. 2. Mengajukan 3 orang hakim konstitusi. 3. Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi. Yang keenam adalah MK. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Tugas dan wewenang MK. 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memutuskan sengketa kewarganegaraan yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutuskan perselisihan hasil pemilu. Yang ketujuh adalah BPK. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan
adalah lembaga tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki kewenangan dalam hal pengolahan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, BPK adalah lembaga yang bebas dan mandiri. Yang kedelapan adalah KY, Komisi Yudisial. Adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengajukan nama calon hakim agung. Nah, tugas dari KY atau Komisi Yudisial ini yang pertama, melakukan pendaftaran calon hakim agung. Yang kedua, melakukan seleksi calon hakim agung. Yang ketiga, menetapkan calon hakim agung dan mengajukan nama calon hakim agung tersebut kepada DPR. Nah, teman-teman, itulah lembaga-lembaga negara yang ada di dalam struktur pemerintahan Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman semua paham atas apa yang saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.